Kami sering mendengar pengajian Gus Baha, yang mana Gus Baha sering mengaturkan, sering berkata, semakin banyak ayat yang kita pahami, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu kalau salah nyuwun ngapunten. Atau bahkan Syekhona Maimun, Mbah Maimun menika juga dawuh, seberapa banyak kamu paham Al-Qur'an, maka sedekat itulah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Gus, kami terutama kula mewakili anak muda yang awam ini banyak yang tidak jebulan pondok pesantren. Bahkan tidak tahu bahasa Arab, hanya bisa membaca terjemah. Lah ini sedangkan panjenengan sering dawuh kalau misalkan memahami Al-Qur'an itu harus malian bil Arabiyah, harus menguasai mufradat banyak bahasa Arab. Tapi kita ini juga pengen dekat dengan Allah. Pengen dekat dengan Allah. Nah, apakah kita boleh membaca terjemah sedangkan terjemah ini tidak bisa mewakili makna ayat itu? Masalah fatwa tadi, fatwa sosial itu, atau memahami pakai terjemah. Begini, seperti yang dikatakan Pak Kures, ada pegangan yang umum kayak sidik, amanat, tabligh, fatwa. Itu memang lewat terjemah nggak apa-apa. Tapi ada terjemah yang nggak mengganti bahasa Arab. Misalnya kata sembahyang, mungkin perasaannya orang Bali sembahyang itu apa, perasaan kita sembahyang itu apa, itu kan subjektif. Misalnya begini, ada ayat yang agak sensitif. Ketika Anda salah paham dengan istri itu, wadribuhun. Fahjuruhunna fil madoji wadribuhun. Itu kan riskan betul. Maka pukullah istri kamu. Pukul itu kan konotasinya itu buruk. Tapi di semua tareh, saya bilang tidak sebagian, di semua tareh, itu disebut dorban ghairu mubarrihin, mukul yang tidak melukai. Jadi orang Arab itu punya adat. Kalau kecewa itu dorobu bin ni'al wassaub. Jadi mukul itu pakai kain, pakai kacu, pakai. Nah, di Jawa kata mukul itu ya mesti kekerasan itu. Nah, yang jenis ini itu riskan kalau dari bahasa Arab pindah ke Jawa. Jadi ada yang riskan, ada enggak. Nah, sebab itu saya sering bilang, saya ini kan belajar tafsir insya Allah lah, khatam. Cuma saya tidak suka nulis, karena sudah ada yang nulis. Karena saya nulis tentu saja dianggap top Pak Kures, jadi tidak usah nulis lah, sudah ada. Begini, yang penting saya menghormati beliau karena nulis khatam. Pentingnya nulis itu memang khatam, mulai awal A sampai Z. Pentingnya khatam itu apa? Di situ ada dialog. Ada dialog Allah sama nabinya, sama kekasihnya, bahkan sama musuhnya. Misalnya sama musuhnya. Itu Nabi Musa masih dibilangi sama Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Ini penting saya utarakan. Nah, suatu saat Harun Ar-Rasyid ini didatangi ustadz, mungkin ustadz yang amatir lah, masih latihan ustadz, jadi masih ekstrim itu. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Ya sampai latihan bahasa Arab nanti Pak Rektor. Bukan Anda, Gus naturalisasi tadi Anda. Saya akan memberi nasihat engkau. Kemudian cara nasihat saya itu musyaddid, ekstrim. Maka jangan kamu anggap serius. Maksudnya jangan penjarakan saya ketika saya nasihat ke kamu ini kasar. Jawabnya Harun Ar-Rasyid itu langsung bilang gini. Bilang ya jahil, ini kan Arab. Orang Arab itu kalau ngomong jahil itu tidak sekasar yang kamu bayangkan. Karena makanya bahasa Arab itu susah. Saya itu, ini cerita ke Pak Kures, ini curhat, bukan cerita mufti curhat. Jawa kalau maknani wailak waihak itu ciloko kue. Padahal sering Nabi itu kalau kecewa sama seseorang bilang wailak sama waihak. Akhirnya santri tanya, lo katanya Nabi itu halus sopan santun kok ngendikan wailak waihak, yang artinya itu celaka kamu. Ada orang tanya Nabi dan orang itu tidak paham. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu anak kowe. Diterangkan enggak paham. Tapi sarah-sarah kayak kitab Irsyadus Sari itu bilang gini, kalimatu tarohumin wa talatufin. Ini kalimat yang orang Arab tuh merasa dekat sehingga bilang wailak waihak. Tapi Kiai Jawa tetap saja maknani ciloko. Masalahnya di konteks itu yang dawuh itu Kanjeng. Nah, sing ngendikan ini orang Solo ini kan enggak apa-apa. Kayak bakat gitu aja terus orang itu. Nah, yang seperti ini enggak bisa dipindah ke terjemah. Dan itu saya teliti dari sekian tradisi, ya tadi kayak wadribuhun. Makanya terus ulama nyusuli dorban ghairu mubarrihin. Mukul tapi tidak melukai. Karena orang Arab itu biasa kecewa mukul pakai peci. Tapi kalau orang Jawa nggak berbayang. Kedua misalnya contoh mahar. Orang Arab kalau masih mahar itu banyak. Karena jumlah mahar banyak, kemudian setelah suami istri hubungan intim, setelah dicerai itu kadang kepikiran ngambil. Karena maharnya misalnya Alphard 1 miliar, gedung. Sehingga harus ada pelarangan mengambil ulang mahar. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum isdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Atakhudunahu buhtana wa itsmam mubina. Wa kaifa ta'khuduna? Mahar yang sudah kamu kasihkan jangan kamu tarik lagi. Wong kamu sudah hubungan suami istri kok maharnya ditarik lagi. Jangan. Kenapa ada kata jangan ambil lagi? Karena maharnya itu Alphard, gedung, uang 1 miliar. Dulu Pak Rektor ketika nikah itu seperangkat alat sholat, gak dilarang juga gak akan diambil itu. Artinya gini, gak mungkin andikan Quran turun di Indonesia ada kata fala ta'khudhu minhu syai'an. 100.000 seperangkat alat. Saya jadi kiai itu sampai bosan karena tiap nikahkan tuh maharnya seperangkat alat. Itu kalau sudah nikah 10 tahun bentuknya sudah kayak apa ya?
Itu nggak usah Allah repot-repot bilang jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Nah, itu kondisi yang antara kita dan tradisi Arab itu beda. Dan saya belajar tafsir sampai segitunya, makanya nggak salah lah kalau saya diundang itu nggak salah. Maksud saya yang naturalisasi tadi ya nggak usah diundang gitu maksudnya. Kalau nggak memenuhi kualifikasi tafsir loh. Ya karena kalau nggak memenuhi kualifikasi apa tafsir. Tapi jangan terus ngundang saya terus, nggak mau juga saya.